Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan tujuan wisata. Hal tersebut terlihat dengan potensi alam, budaya, dan gampangnya menemukan sarana kepariwisataan, seperti jalan, sarana telekomunikasi, hotel, restoran, dan alat transportasi. Sudah bisa dikatakan memadai untuk mendukung kegiatan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Bertepatan pada perayaan Hari Pariwisata Dunia, pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menggelar Malam Anugerah Pariwisata Sumbar 2022. Acara tersebut digelar di halaman Istana Gubernur pada Selasa malam dengan mengusung konsep outdoor. Anugerah Pariwisata Sumatera Barat diberikan kepada 5 kategori, yakni meliputi Peduli Wisata Award atau PWA, atau Apresiasi Desa Wisata, Apresiasi Homestay, peringkat daya tarik wisata unggulan, dan kategori daya tarik wisata unggulan. Dihadiri oleh Ketua Tim Kunjungan Wisata Sumatera Barat 2022 Raseno Arya, Rektor Perguruan Tinggi, Kepala OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Wahyu Purnama, dan Ketua Organisasi Pariwisata se-Sumatera Barat, dan Direktur PT Grab Teknologi Indonesia. Yang membiru dan pasir yang putih tidak akan pernah habis untuk dinikmati adalah segenggam imaji soal ranah Minang yang selalu ingatkan anak-anaknya untuk kembali pulang. Terlalu banyak yang bisa diceritakan dari ranah Minang. Betul. Minangkabau bagai magnet wisata yang nantinya tak pernah berhenti. Bukan lembah, perkara lembah. Lembah Anai, indah dikelilingi hutan yang lebat. Bukan anugerah sembarang anugerah. Malam ini, Anugerah Pariwisata Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Gubernur Sumbar Mahyildi mengungkapkan, setelah hampir 2 tahun vakum di masa pandemi COVID-19, tahun ini pariwisata Sumbar kembali bangkit. Kunjungan wisatawan ke Sumbar pun meningkat. Sejumlah strategi disiapkan untuk menjamu tahun kunjungan wisata Sumbar 2023. Tahun 2022 ini sektor pariwisata Sumatera Barat mulai pulih setelah pandemi COVID-19. Data dari Dinas Pariwisata Sumbar hingga 31 Agustus 2022 tercatat hampir 4 juta kunjungan wisata Nusantara dan 5.000 lebih kunjungan wisata mancanegara pada objek wisata berbayar di Sumatera Barat. Agar kunjungan wisatawan kembali bangkit, maka dibutuhkan strategi pemulihan pariwisata. Pemerintah telah mencanangkan Tahun Kunjungan Wisata Sumatera Barat 2023.
Visit Beautiful West Sumatra 2023. Pencanangan ini melibatkan seluruh stakeholder pariwisata di Sumatera Barat. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antar pihak terkait dalam mempromosikan kepariwisataan dan ekonomi kreatif baik di dalam maupun di luar negeri. Tarik wisata unggulan dan desa wisata serta sumber ramah pelayanan hospitality bagi homestay kita. Kegiatan pariwisata Sumbar ini bertujuan memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten kota yang mampu menunjukkan hasil yang signifikan dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerahnya, serta apresiasi bagi pelaku pariwisata yang berperan aktif dalam pengembangan pariwisata. Bapak Gubernur yang kami hormati, beberapa apresiasi yang akan kita berikan adalah yang pertama yaitu kegiatan Peduli Wisata Award yang biasanya kita laksanakan 1 kali 2 tahun, yang sekarang adalah yang kelima kalinya tahun 2022 ini, dengan aspek penilaian yaitu aspek tata pamong, aspek lingkungan pariwisata, aspek ekonomi pariwisata, aspek ekonomi kreatif dan kaitannya dengan kepariwisataan, aspek pemasaran pariwisata, aspek pemberdayaan masyarakat, aspek desa wisata, aspek pariwisata halal, aspek CEO komitmen. Nah, pada aspek ini, pada apresiasi pariwisata award ini kita dibantu oleh Dewan Juri. Yang pertama adalah Profesor Dr. Ansofino MSI dari Universitas PGRI, kemudian Dr. Anda Ernawati MPD PhD dari UNP, kemudian Profesor Dr. Indang Dewata MSI, UNP, kemudian Zuhrizul SEMMF, Ketua DPD IATA Sumbar, kemudian Bapak Ian Hanafiah, praktisi pariwisata, kemudian Anggi Yulio Eskom Mkom dari Universitas PGRI. Kemudian kategori yang akan kita berikan penghargaan yaitu yang pertama yaitu Best Performance, juara 1, 2, dan 3, yaitu kategori daerah yang sudah handal dalam ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua yaitu The Best Achievement, juara 1, 2, dan 3, kategori daerah yang handal dalam promosi pariwisata. Dan yang terakhir yaitu The Most Improved, yaitu juara 1, 2, 3, kategori daerah yang handal dalam pembenahan destinasi. Yang kedua, apresiasi desa wisata merupakan apresiasi pada desa wisata terbaik dengan kriteria penilaian, daya dukung dan sumber daya, fasilitas dan sarana prasarana, kemudian pemasaran dan promosi, pengelolaan, perencanaan dan pengawasan, serta sustainable konsepnya. Kita dibantu oleh tim penilai, yaitu dari Yufriadi ST, Ketua Sumbar Kreatif Forum, kemudian Safriawati, Ketua Gema Pelita, kemudian juga Ritno Kurniawan SP, bagian ekowisata, yaitu apresiasi homestay, merupakan apresiasi untuk homestay terbaik dengan penilaian aspek produk, aspek pelayanan, aspek pengelolaan, dan kearifan lokal. Tim penilai apresiasi homestay yaitu Elvis Kasmir, DPD Asati Sumbar, Dr. Sukmarini SHMH, Perhimpunan Homestay Sumbar, Nanda Fadli, Auditor Bidang Akomodasi. Yang keempat, pemberian peringkat pada daya tarik wisata unggulan Sumbar dan daya tarik wisata halal. Tim penilai peringkat daya tarik wisata unggulan ini terdiri dari 3 orang, Profesor Dr. Ansofino MSI, Universitas PGRI, Ian Hanafiah, praktisi pariwisata, dan Trisna Putra MSc dari UNP. Tim penilai daya tarik wisata kita, Ibu Sari Lenggogeni PhD, BPBD Sumbar, Profesor Dr. Ansofino MSI, Universitas PGRI, dan Dr. Zainal Anwar MA, Ketua Fatwa MUI. Pembangunan dan pengembangan pariwisata ini dapat kita berikan reward dalam bentuk bantuan keuangan khusus tanpa sharing lagi. Dan ini menjadi hadiah bagi Bupati Wali Kota yang betul-betul peduli kepada pariwisata. Malam hari ini kami laporkan juga kepada Bapak Gubernur, kita akan melaksanakan penandatanganan MOU antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT Grab Indonesia
terkait dengan kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan pemasaran dan promosi potensi pariwisata di Sumatera Barat. Dan terakhir, dapat kami informasikan juga kepada Bapak Gubernur bahwa terkait dengan entry point Bandara Internasional Minangkabau yang akan kita lakukan reopeningnya pada tanggal 1 Oktober nanti pada pukul 7.30 pagi, bahwa penumpang dari Kuala Lumpur ke Padang sampai hari ini sudah terdaftar sebanyak 65 orang. Kita masih punya waktu 3 hari untuk berpromosi, mudah-mudahan nilai ini dari Kuala Lumpur Padang akan meningkat. Sementara jumlah penumpang dari Padang ke Kuala Lumpur sudah mencapai 155 orang. Artinya memang lebih banyak orang kita yang akan pergi ke Kuala Lumpur. Jadi, Taufik Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah dengan segera dibukanya entry point Bandara Internasional Minangkabau Padang Kuala Lumpur per 1 Oktober mendatang, diharapkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat akan semakin meningkat, sehingga mampu memacu kembali perekonomian masyarakat yang sebelumnya terdampak oleh pandemi COVID-19. Dalam membangun sebuah destinasi berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan, maka pemerintah provinsi memberikan motivasi melalui berbagai apresiasi bagi pemerintah kabupaten kota dan pelaku pariwisata yang mampu menunjukkan hasil yang signifikan dalam pengembangan kepariwisataan. Gubernur optimis melalui dukungan kepala daerah beserta semua unsur pentahelik yang terus berupaya menjadi yang terbaik dalam pengembangan pariwisata. Maka sektor pariwisata akan menjadi sektor andalan di Sumbar dan mampu meningkatkan perekonomian daerah. Awal 2022 langsung kita canangkan, yaitu Visit Beautiful West Sumatra 2023. Ya, ini kita persiapkan dari awal-awal tahun 2022 ya, guna kita untuk menyambut tahun 2023. Bahkan kemarin kita juga rapat dengan semua OPD di provinsi ya, bagaimana catatan pariwisata kita Lebaran 2022 yang lalu. Kita mencoba dan bertekad untuk mengurangi permasalahan-permasalahan itu. Di antara masalah kemacetan, yang kedua adalah permasalahan kebersihan, yang ketiga adalah permasalahan hospitality di objek wisata. Ya, nah, proses itu kita berharap permasalahan ini bisa kita eliminir, kita kurangi ya pada akhir tahun ini. Itu makanya kita ada provinsi ya meminta kepada DPRD untuk mempercepat perubahan anggaran, dan kemudian juga kepada OPD-OPD juga ya menyikapi dan kemudian juga mengarahkan kegiatan-kegiatannya untuk menjawab beberapa permasalahan-permasalahan ini. Alhamdulillah ini terima kasih ini kepada BMCKTN, Dinas, ya, Pak Era Sukma, dan kemudian juga dari Tarkim, dan kemudian dengan PSDA, jajaran PU, ya, yang memang mengejar. Kemarin saya ke Sijunjung, alhamdulillah ada pemenahan beberapa titik jalan. Dan kemudian juga di Kota Padang juga ini, Bupati, Wali Kota. Ya, mari kita bergandengan tangan. Ya, mari kita bersinergi, dan kemudian juga kepada seluruh stakeholder pariwisata, dan kemudian juga kepada perantau dan kepada seluruh pihak-pihak. Mari kita hadirkan pariwisata yang lebih baik lagi di Sumatera Barat, dan mari kita sinergi seluruh potensi yang kita miliki sehingga ke depan apa yang kita rencanakan tahun 2023 ini akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Itu mari sama Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT akan berikan keberkahan untuk kita semua, dan mohon maaf terlebih terkurang kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Pemprov Sumbar dengan pihak Grab Teknologi Indonesia. Kerjasama ini dilakukan terkait dengan promosi dan pengembangan pariwisata Sumatera Barat. Tahun 2022 ini sektor pariwisata Sumatera Barat mulai pulih setelah pandemi COVID-19. Data dari Dinas Pariwisata Sumbar hingga 31 Agustus 2022 tercatat hampir 4 juta kunjungan wisata Nusantara dan 5.000 lebih kunjungan wisata mancanegara pada objek wisata berbayar di Sumatera Barat. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Luhur Budianda menyampaikan, event ini bertujuan untuk mendukung program unggulan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta memberikan apresiasi bagi kabupaten dan kota yang telah mampu mengembangkan pariwisata daerah, serta kepada pelaku dan penggiat wisata. Tim penilai Peduli Wisata Awards 2022 terdiri dari Kadamesi diantaranya Ansofino Universitas, Ernawati UNP, Indang Dewata, Anggri Yulio, penggerak pariwisata Zuhri Zul, dan praktisi pariwisata Ian Hanafiah. Agar kunjungan wisatawan kembali bangkit, maka dibutuhkan strategi pemulihan pariwisata. Pemerintah telah mencanangkan Tahun Kunjungan Wisata Sumatera Barat 2023, Visit Beautiful West Sumatra 2023. Pencanangan ini melibatkan seluruh stakeholders pariwisata di Sumatera Barat. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antar pihak terkait di dalam mempromosikan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, baik di dalam maupun di luar negeri. Luhur Budianda juga menyebutkan Peduli Wisata Award 2022 ini merupakan perhelatan pagelaran apresiasi kelima yang dimulai sejak tahun 2015 lalu. Penilaian Peduli Wisata Award berdasarkan sejumlah aspek meliputi aspek tata pamong, lingkungan pariwisata, ekonomi pariwisata, ekonomi kreatif dan kaitannya dengan kepariwisataan, pemasaran pariwisata, pemberdayaan masyarakat, desa wisata, pariwisata halal, serta aspek CIO komitmen.
Adapun nominasi terbaik daya tarik wisata unggulan Sumatera Barat 2022 diantaranya kawasan Ngarai Sianok dan Jam Gadang, Kota Bukit Tinggi, kawasan Geopark Harau, Kabupaten 50 Kota, kawasan wisata Lubuk Nyarai, Kabupaten Padang Pariaman, kawasan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau, Kota Padang Panjang, kawasan Angso Duo, Kota Pariaman, dan kawasan wisata Ekuator Bonjol, Kabupaten Pasaman Barat. Pemenang pada kegiatan peduli wisata kategori The Best Performance terbaik 1 diberikan kepada Kabupaten Padang Pariaman. Kategori The Best Achievement terbaik 1 diraih oleh Kota Padang. Dan terbaik 1 pada kategori The Most Improved diberikan kepada Kabupaten Agam. Selain pemenang di atas, anugerah juga diberikan kepada desa wisata pada desa wisata terbaik dengan kriteria penilaian meliputi daya dukung dan sumber daya manusia, fasilitas, sarana dan prasarana, pemasaran dan promosi. Di samping itu meliputi aspek pengelolaan, perencanaan dan pengawasan, serta sustainable concept. Apresiasi lainnya diberikan kepada pengelolaan homestay terbaik dengan penilaian aspek produk, pelayanan, pengelolaan dan kearifan lokal. Dan penilaian juga diberikan untuk peringkat pada daya tarik wisata unggulan Sumbar dan daya tarik wisata halal. Penghargaan berupa uang tunai hingga puluhan juta rupiah diberikan kepada pemenang kategori Peduli Wisata Award, apresiasi desa wisata, apresiasi homestay, peringkat daya tarik wisata unggulan atau DTWU tahun 2022, dan peringkat daya tarik wisata halal atau DTWH tahun 2021 hingga 2022. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan bagi Provinsi Sumatera Barat, sektor andalan kedua setelah sektor pertanian. Pariwisata menjadi salah satu kekayaan utama Provinsi Sumatera Barat dan bisa dikatakan pariwisata merupakan masa depan dari Provinsi Sumatera Barat yang dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Ini bisa dilihat dari potensi keindahan alamnya, seni budaya, kerajinan tangan dan makanan spesifik atau kuliner. Sehingga Provinsi Sumatera Barat banyak memiliki objek tujuan wisata.
hampir pada setiap kabupaten dan kota yang ada memiliki objek tujuan wisata tersendiri. Nah, ini aku selalu daerah ini diapresiasi. Hanya pada ini setiap tahun, tapi memang nanti kalau bisa ada supaya daerah ini semakin maju lebih sumbang lagi. Dan tujuan akhirnya adalah bagaimana mendatangkan wisatawan mancanegara ke Nusantara. Kita semuanya punya, tapi kita tidak boleh mobil sini aja. Kita berusaha untuk yang tadi bagaimana kita buat event yang banyak di masyarakat dan menginginkan orang banyak untuk datang, dan itu akan menjadikan kita. Untuk meningkatkan minat calon wisatawan untuk kelangsungan kemajuan pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata secara terus-menerus berusaha melakukan berbagai inovasi dan promosi pariwisata daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan khususnya dapat juga meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.